Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Anak-anakku kelas 6B SD Negeri 1 Tambak Sogra tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, bagi yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Anak-anak, walaupun kalian masih belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu agar selalu dimudahkan, diberi kelancaran, dan diberi kepahaman dalam kalian belajar. Oke anak-anak, semangat ya! Kali ini kita akan belajar tematik tema 5 wirausaha. Subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 1. Muatan pelajaran kali ini adalah IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. 1. Dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, peserta didik mampu mengidentifikasi posisi dan peranan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi dengan tepat. 2. Dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menjelaskan tentang magnet dan macam-macam magnet dengan benar. 3. Dengan mengamati video, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat kutub magnet dengan benar. 4. Dengan mengamati teks formulir, peserta didik mampu menjelaskan pengertian formulir dengan benar. 5. Dengan mengamati teks formulir, peserta didik mampu mengisi salah satu jenis formulir dengan benar dan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang nanti harus kalian capai. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Seperti apa peranan dan posisi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya? Anak-anak, marilah kita membaca sebuah teks bacaan yang ada di buku paket tema kalian. Tema 5 yang berjudul Pengalaman Belajar dari Negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Danu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara.
Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia. Ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng. Ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam. Serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lerp dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Benny tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer di tepi Sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Benny adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Negara-negara yang bergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu?
Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun, mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis seperti logam, misalnya besi dan baja. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis, seperti kayu, plastik, kaca, dan karet. Bentuk-bentuk magnet: magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet lingkaran, dan magnet ladang. Magnet jarum banyak digunakan pada kompas, yaitu alat penunjuk arah. Kutub-kutub magnet: semua magnet memperlihatkan ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya paling kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dilambangkan dengan U dan kutub selatan dilambangkan dengan S. Seringkali kamu menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara. Sedangkan S kutub selatannya, singkatan dari South yang berarti selatan. Jika kita menggantungkan sebuah magnet dan mendiamkannya, maka arah memanjang magnet selalu ke utara dan selatan. Apabila sebuah magnet dipotong, potongan tersebut akan tetap memiliki dua kutub dan menjadi magnet yang baru. Kalian bisa lihat gambar berikut ini. Jika dipotong, kalian bisa lihat. Oke. Kutub-kutub magnet memiliki sifat: 1. Dua kutub magnet yang sejenis. Bila didekatkan akan tolak menolak. Kalian bisa lihat, utara didekatkan dengan utara akan tolak menolak. Selatan didekatkan dengan selatan juga tolak menolak. 2. Dua kutub magnet yang berlawanan jenis bila didekatkan akan tarik menarik. Kalian bisa lihat gambarnya. Jika kutub selatan didekatkan kutub utara, maka tarik menarik.
Demikian juga sebaliknya, kutub utara didekatkan dengan kutub selatan juga akan tarik menarik. Anak-anak, kalian bisa melihat video dalam tayangan yang nanti akan kalian lihat, yaitu tentang sifat-sifat kutub magnet. Nah, anak-anak, silakan lihat video berikut ini. Anak-anak, kalian bisa lihat kutub senama didekatkan tolak menolak, utara dengan utara, tolak menolak. Selatan dengan selatan juga tolak menolak. Bagaimana jika kutub tidak senama didekatkan? Terlihat tarik menarik. Selatan dengan utara, tarik menarik. Senama, tolak menolak. Kutub magnet yang berbeda akan saling tarik menarik. Kutub magnet yang sama akan saling tolak menolak. Nah, anak-anak, demikian percobaan tentang sifat-sifat kutub magnet. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Mengapa peserta harus mengisi formulir pendaftaran sebelum mengikuti lomba? Nah, anak-anak, kalian bisa lihat sebuah formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Dalam formulir tersebut, kalian bisa melihat bahwa itu adalah sebuah lembaran atau mungkin sebuah surat yang di dalamnya terdapat sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu adalah mengenai biodata seseorang. Nah, biodata ini atau pertanyaan ini harus diisi sesuai dengan yang mengisi formulir tersebut. Data yang diisikan harus merupakan data yang benar. Formulir adalah sebuah lembar atau surat yang berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi. Jenis formulir bermacam-macam. Di antaranya formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, dan slip tabungan. Saat mengisi formulir, perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Pahami dahulu isi formulir dan ketentuan dalam pengisian. 2. Isilah dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca sesuai dengan kata yang benar. Nah, anak-anak, demikian penjelasan guru mengenai materi hari ini. Selanjutnya kalian akan guru beri tugas dan kalian harus mengerjakan. Mengerjakan cukup di buku catatan kalian. Semangat ya anak-anak dalam mengerjakan. Nah, tugas yang pertama, petunjuk. Tulis soal di buku catatanmu, kemudian kamu kerjakan. 2.
foto jawabannya dan dikirim ke Bu Guru. Mupel IPS. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks bacaan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. 1. Di kota apakah sekretariat ASEAN berada? 2. Sebutkan 3 negara ASEAN beserta makanan khasnya. 3. Dari negara manakah asal wayang asik? Apa perbedaan wayang asik dengan wayang Indonesia? Ada beberapa produk wirausaha yang ditampilkan dalam anjungan khusus yang dikelola Sekretariat ASEAN. Apa nama produk wirausaha yang ditampilkan oleh negara Vietnam? IPA. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan dengan materi yang telah Bu Guru ajarkan dengan benar. 1. Apakah benda magnetis itu? Sebutkan contohnya. 2. Apakah karet dapat ditarik oleh magnet? Mengapa? Sebutkan 3 bentuk magnet. 4. Dalam sebuah magnet terdapat gaya tarik paling kuat. Di manakah itu? Ada beberapa kutub magnet. Sebutkan. Dua, foto jawabannya dan kirim ke Bu Guru. Nah, anak-anak, ini adalah formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Kalian bisa isi biodata ini, formulir ini dengan data kalian. Isilah dengan benar, dengan tepat, dan dengan tulisan yang rapi. Oke anak-anak, nah demikian pembelajaran tematik kali ini. Semoga kalian paham dan kalian harus tetap semangat. Jangan lupa jawaban kalian kirim segera ke Bu Guru. Anak-anak, tetap jaga kesehatan. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.